Hello Ants, cara hidup bahagia melalui makna hidup filosofi Viktor Frankl. Siapa nih yang masih suka cari-cari cara hidup bahagia yang ampuh dan instan? Memang faktanya krisis kebahagiaan lagi jadi bahan omongan yang hangat, terutama di tengah masa sulit ini yang melanda hidup banyak orang. Baru-baru ini BPS atau Badan Pusat Statistik mengedarkan hasil indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia di tahun 2021 lalu. Nyatanya masih ada 10 provinsi yang berada di bawah angka rata-rata nasional. Bahkan DKI Jakarta juga termasuk loh. Wah, memang apa aja aspek penilainya nih? Ada 3 dimensi yang dilihat dalam survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau SPTK, yakni kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, gimana makna hidup itu bisa jadi salah satu tolak ukur kebahagiaan ya? Buat beberapa orang, mungkin kekayaan dan kemewahan udah cukup menjadi sumber kebahagiaan yang memuaskan. Di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa perasaan dan hubungan nyaman bersama orang lain itu kunci kebahagiaan lainnya. Namun, sebuah studi di tahun 2019 membuktikan bahwa penemuan makna hidup mampu mengarungi tingkat gejala depresi dan menaikkan dampak positif pada manusia. Inilah yang juga ditemukan dalam filosofi Viktor Frankl, seorang ahli neurologi dan psikiater, terkait pentingnya makna hidup. Beliau percaya bahwa mengejar kebahagiaan itu sia-sia. Sebenarnya kamu hanya bisa menemukan kebahagiaan setelah menemukan makna hidup itu sendiri. Nah, di pembicaraan ini akan membawa kita semua lebih dalam soal menemukan cara hidup bahagia melalui filosofi makna hidup ala Viktor Frankl. Nanti kita juga bakal menelusuri sosok beliau, memahami seputar filosofinya, sekaligus mempelajari tips-tipsnya. Semoga kamu bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Siapa itu Viktor Frankl? Lahir pada 26 Maret 1905 di Australia. Viktor Frankl merupakan seorang ahli neurologi dan psikiater yang juga dianggap sebagai pendiri logoterapi. Logoterapi sendiri adalah salah satu bentuk psikoterapi untuk memaknai hidup yang lebih berkualitas. Membuat memahami filosofi beliau lebih lanjut. Juga bisa membaca karyanya yang paling terkenal, Man's Search for Meaning, pada tahun 2016. Dalam bukunya, beliau menceritakan kehidupan pribadi selama menetap di salah satu kamp konsentrasi di Auschwitz. Beberapa dari kisah bertahan hidupnya, Viktor justru menemukan cara hidup bahagia di balik segala penderitaan dan kesedihannya. Hingga akhir hayatnya, beliau selalu menjunjung tinggi pencarian makna hidup dan kebebasan manusia untuk bertindak. Apa filosofi makna hidup ala Viktor Frankl? Menurut filosofi Viktor Frankl, terdapat 3 konsep penemuan makna hidup yang juga menjadi acuan dasar logoterapi, mulai dari kebebasan untuk bertindak, kehendak untuk menemukan makna hidup, dan makna hidup sendiri. Apa maksudnya? Pertama, kebebasan untuk bertindak berarti kita bebas untuk memilih dan bergerak sesuai kebutuhan. Kebebasan ini menandakan kapasitas diri sendiri dalam membangun hidup yang memiliki berbagai batasan. Makanya, kita bisa menjalani beragam skenario hidup sesuai pilihan diri sendiri. Selanjutnya, filosofi Viktor Frankl menekankan bahwa kehendak untuk menemukan makna hidup berarti kita juga bebas untuk mengejar segala tujuan hidup. Pasalnya manusia selalu pengen tahu makna atau tujuan hidup masing-masing. Sementara makna hidup merupakan salah satu tujuan di mana manusia memiliki tanggung jawab untuk mengartikan hidup lebih baik lagi. Tips hidup bahagia melalui filosofi makna hidup. Yang pertama, ambil tanggung jawab. Cara hidup bahagia yang pertama adalah mulai mengambil tanggung jawab. Artinya, kamu harus bisa menentukan jalan hidup sendiri dengan segala konsekuensi. Satu hal yang gak bisa tergantikan dalam manusia adalah kebebasan untuk bertindak dalam situasi apapun. Contohnya,
Ketika kamu gagal mencapai target kerja yang telah ditentukan, coba amati isi pikiran dan cek seberapa sering kita malah menyalahkan atau menjatuhkan diri sendiri. Dengan mengambil keputusan tanggung jawab terhadap suatu keputusan, ada kemungkinan kamu bakal bisa meneruskan masalah ini. Untuk menemukan makna hidup ke depannya, kamu juga harus tahu kapan buat menyerah dan kapan buat terus berjuang. Keberadaan kita, kamu nggak cuma sampai di sini. Oleh sebab itu, kamu harus selalu siap memilih langkah selanjutnya demi menemukan kebahagiaan. Yang kedua, jangan lepaskan kebebasan diri sendiri. Setelah mengambil tanggung jawab, waktunya kamu memperhatikan kebebasan diri sendiri. Lantaran banyak ancaman yang bisa merenggut kebebasan milik seseorang. Maka dari itu, selalu waspada dan jangan lepaskan kebebasan yang kamu miliki. Tuntutan dan tanggung jawab yang semakin banyak bukan berarti hidup lo atau hidup kamu harus semakin terkekang. Gimana kamu bisa menemukan cara hidup bahagia kalau diri sendiri nggak bebas? Disinilah tips yang pertama sesuai filosofi Viktor Frankl bisa menjadi solusi yang tepat. Dengan bertanggung jawab, kita jadi memperoleh banyak kesempatan baru dalam hidup. Mulai dari kesempatan untuk menemukan pasangan, kesempatan untuk bekerja sesuai impian, bahkan kesempatan untuk merasakan beban hidup. Setelah berhasil menemukan alasan keberadaan diri sendiri, baru kamu bisa menghadapi segala kesulitan untuk mencapai hidup bahagia. Yang ketiga, biarkan kebahagiaan datang sendiri. Mengutip salah satu paragraf buku Viktor Frankl, biarkan kebahagiaan datang sendiri layaknya kesuksesan yang tidak bisa dikejar. Kamu hanya bisa mengetahui cara hidup bahagia tanpa menghiraukan terlalu berlebihan. Nantinya kebahagiaan akan siap mengikuti kamu secara tak terduga. Ya, sekilas tips yang satu ini mungkin terkesan dangkal dan aneh ya. Namun sebenarnya Viktor ingin menunjukkan bahwa mengejar kesuksesan atau kebahagiaan itu nggak ada batasnya. Saking fokusnya mengejar target, ada kemungkinan kita juga lupa dengan aspek-aspek hidup lain yang jauh lebih penting. Nomor 4, selalu cinta diri sendiri dan orang lain. Viktor mengatakan bahwa tujuan akhir dari hidup bermakna adalah perasaan cinta, di mana ini merupakan sumber kebahagiaan lainnya. Hanya dengan cinta, seseorang mampu menghadapi segala hambatan se-ekstrim apapun. Terlebih, ini juga menjadi sumber harapan dan kekuatan untuk kita. Jadi, jangan lupa untuk selalu mencintai diri sendiri dan orang lain. Ya, ternyata cara hidup bahagia ini nggak jauh-jauh dari ajaran dasar hidup selama ini. Memang cinta itu akan ada selamanya. Untuk mempraktekkan kunci hidup bahagia berupa tips-tips filosofi kehidupan ini, faktanya memang nggak mudah. Apalagi kalau dilakukan sendiri. Nggak perlu khawatir, kita bisa menerima bimbingan dari para mentor berpengalaman di berbagai tempat.